Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mengukur, membuktikan adanya anomali magnetik dari batu-batu ini. Ada beberapa batu yang akan kita tes. Ini menggunakan aplikasi namanya magnometer. Ini aplikasi untuk mengukur anomali magnetik atau elektromagnetik di udara atau di benda ya. Ini aplikasi. Ada beberapa batu yang kita tes. Ini batu biasa, batu kali. Jadi ini sebetulnya normal ya, masih di sekitaran berapa, 50-an ya, 50-an, 51. Ini tidak ada anomali sama sekali. Ini batu biasa ya, ini batu biasa, sama sekali tidak ada anomali. Ini ada batu yang kecil, kita tes. Ini sekitar 160-an ya, 150, 160, 180 mikrotesla. Ini satuannya mikrotesla ya, satuan dari elektromagnetik. Kemudian ini ada satu lagi pecahan batu yang lain. Ini juga sama, 140-an ya mikrotesla. 200 ada tadi, sampai 200. 218 mikrotesla. Kemudian ada satu lagi, ini ada 6 batu. Ini 200-an. Ini sensornya ada sebelah sini, sensor. Cari titiknya ya, cari titik yang terbesar. Ini ada 230-an mikrotesla. Ini satu lagi besar, ini hitam. Ini berbeda dengan batu biasa. Kita tes, cari. Ini 300 ya, 300, terus naik 400. Kita cari lagi di titik yang lain. Ya, misi 400-an ya, 400-an. Ini ada lagi, ini yang unik ya, batunya unik ya, bentar ya, unik, kecil. Tapi kita lihat nih berapa. Wah, 1000-an ya, 2000, 2800, 2000. Tadi 3000 sampai 3000. Kita putar, kita cari yang paling, titik yang paling tinggi. 2800. 3000 ya, 3400, 3600. Ini sekitar 3000-an ya, 3600 mikrotesla. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut kenapa ini bisa berbeda-beda. Oke, jadi alat ini adalah untuk mengukur ya, mengukur pancaran energi dari batu-batu ini atau dari apapun itu, benda apapun, ketika
benda itu mengeluarkan energi elektromagnetik, itu akan ditangkap oleh magnometer dan akan diukur berapa besarnya. Jadi ini membuktikan bahwa batu-batu ini ada anomali magnetiknya ya. Jadi kalau orang yang sensitif itu bisa merasakan perbedaannya. Apalagi yang besar tadi yang sampai 3000-an. Orang yang tidak sensitif ini tidak akan merasakan apa-apa. Ini hanya seperti batu biasa saja. Ini seperti batu biasa saja. Tidak ada perbedaannya ketika dipegang. Tapi bagi orang yang sensitif, ini akan berasa sekali. Ini akan berasa sekali. Karena energinya sangat besar. 3000-an. Bahkan tadi sampai kalau saya lihat ada 5000-an ya. Mikrotesla. Ini sangat besar sekali. Kalau kita pegang lama begini, orang yang sensitif itu bisa merasakan ada macam-macam ya, ada hawa panas, ada juga seperti listrik ya, seperti listrik yang merambat, seperti listrik yang merambat dari sini ke tangan, jadi berasa. Tapi ada juga orang yang tidak sensitif, ini hanya seperti batu biasa saja, tidak merasakan apapun. Inilah perbedaannya, itu membuktikan bahwa sensor manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Ini dibuktikannya dengan alat sensor yang bisa diunduh di Play Store. Ini bisa diunduh, namanya magnometer. Ini biasa untuk mengukur magnet. Kalau magnet bumi kan, ini secara normal ini sekitar 50-40. Jadi udara kita itu ini ada magnet yang dihasilkan oleh planet bumi. Nah, planet bumi itu punya inti bumi itu namanya inner core, di mana di dalamnya itu ada logam yang berputar. Nah, logam yang berputar inilah yang akan menghasilkan gelombang elektromagnetik, sehingga berfungsi menjadi tahanan planet itu sendiri. Terbentuklah atmosfer. Ini sebetulnya dari situ, dari si inner core tadi yang terus berputar menghasilkan elektromagnetik, menghasilkan suatu energi yang menyelubungi planet bumi. Nah, orang-orang zaman dulu itu membuat replikanya atau miniatur daripada planet bumi, itu yang disebutnya dorpal. Jadi batu-batu ini adalah pecahan dari dorpal tadi. Dorpal itu bentuknya bulat, ada yang besar, ada yang kecil, ditanam di seluruh permukaan bumi. Itu tujuannya adalah untuk keseimbangan. Jadi dorpal itu akan menghasilkan elektromagnetik yang cukup kuat, yang kemudian akan berhubungan dengan yang lain, membentuk satu jaring laba-laba yang besar di permukaan bumi, itu untuk melindungi planet bumi gitu. Apakah dari bencana gempa atau apapun. Jadi berupa gelombang elektromagnetik, dan ini buktinya, ini adalah pecahan-pecahan dari dorpal tadi. Ini yang sudah rusak, dorpal yang sudah rusak pecah, kemudian ini adalah radiasinya yang energinya masih menempel di batu ini, bahkan mungkin ini akan selamanya nempel terus di sini. Jadi sudah seperti batu biasa. Padahal ini ada energinya, ada elektromagnetik di dalamnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk apa gitu kan. Jadi
ini bukan mistis, ini akan bisa kita manfaatkan untuk membantu akselerasi sel tubuh kita, akselerasi sel mitokondria yang ada di tubuh kita yang berjumlahnya triliunan gitu. Jadi ketika kita latihan, bisa dibantu oleh ini untuk lebih lagi memaksimalkan dari si sel mitokondria tadi. Itu fungsinya, yang akhirnya akan lebih cepat menghasilkan energi, lebih cepat menghasilkan hawa panas, dan tentu saja akan lebih sehat ke tubuh kita. Itu fungsi. Jadi bukan mistis ya. Saya bawa-bawa ini itu untuk membantu akselerasi gitu, akselerasi sel tubuh kita. Jadi ketika latihan atau ketika kita lagi bersantai, kita pegang ini, itu akan seperti mengalir energi listrik, mengalir, dan kita salur-salur, itu akan membantu akselerasi sel mitokondria di tubuh kita, sehingga muncul hawa panas, dan hawa panas itu membantu kinerja tubuh kita, sehingga kita akan lebih sehat. Itu penjelasan. Jadi bukan mistis ya, ini memang sudah diukur, sudah ada penelitiannya, dan sudah dibuktikan bahwa ini dapat membantu kinerja yang lebih baik dari tubuh kita. Mungkin itu penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.